Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti ibadah Rabu tanggal 17 Februari 2021. Marilah kita memasuki saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh cukup. Marilah kita bangkit berdiri dan menaikkan nyanyian pujian dengan hitung jemaat 161, bait yang pertama dan yang kedua, segala kemuliaan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudaraku, mari kita bersama-sama menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, apa yang menjadi hukum kasih ini merupakan dasar kehidupan kita, merupakan dasar bagaimana kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama. Dan mari kita hening sejenak untuk melihat keberadaan diri kita, seraya kita mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita menundukkan kepala dan bersaat teduh sejenak. Saudara, mari kita menerima berita anugerah yang terambil dari Yesaya ayat 1 ayat yang ke-18 yang demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti girmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku, anugerah bagi kita, bagi setiap orang yang mau menyesali segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, akan menerima anugerah yaitu pengampunan dosa, disucikan dari segala dosa. Dan mari kita bersama-sama senantiasa membulatkan tekad untuk ikut Tuhan dengan menaikkan Kidung Jemaat 372 bait 1 dan 2, inginkah kau ikut Tuhan? Mari saudara kita bersama-sama
kami menyadari bahwa kami tidaklah sempurna. Kami menyadari bahwa kami banyak sekali kelemahan. Oleh sebab itu ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin mengikut Engkau. Karena di dalam Engkaulah kami beroleh kekuatan. Di dalam Engkaulah kami beroleh bimbingan, dan bersama Engkaulah berkat akan kami dapatkan. Dan kami merasa bahwa kami tidak dapat hidup tanpa-Mu. Kami tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bimbingan. Kami yakin dan percaya di dalam seluruh kehidupan kami Engkau hadir dan menuntun kami. Dan kami saat ini bersyukur oleh karena anugerah, oleh karena apa yang Engkau berikan dan segala penyertaan dan berkat-Mu. Dan kami juga memohon Tuhan, biarlah Engkau senantiasa hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Jangan pernah meninggalkan kami ya Tuhan, karena kami tak berdaya tanpa-Mu. Kami tak berdaya jika harus melangkah sendiri. Terlebih ketika kami ada dalam pergumulan hidup, terkhusus pergumulan hidup bersama yang tak kunjung usai. Sudah hampir 1 tahun Tuhan kami dilanda pandemi virus corona. Kami ingin segera virus ini, pandemi ini berlalu dari kehidupan kami. Kami mengharapkan Engkau bersegera menolong kami, Engkau membebaskan kami dari virus ini. Karena Tuhan, kami takut, kami khawatir, dan kami tidak nyaman oleh karena pandemi ini. Dan kalau memang pandemi ini semuanya itu terjadi oleh karena kesalahan dan dosa kami, Tuhan ampuni kami, dan biarlah kami mampu belajar dari pandemi yang ada ini, sehingga kehidupan kami hari lepas hari semakin lebih baik lagi. Tuhan, Engkau juga Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kami ketika kami menjalani pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi. Pertolongan-Mu sangat kami harapkan. Pertolongan-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami. Kami juga menyerahkan kehidupan kami bersama yang diatur bersama di dalam masyarakat, di dalam bangsa dan negara Indonesia. Biarlah kehidupan kami warnai dengan kebersamaan, kami warnai dengan cinta kasih, kami warnai dalam saling tolong menolong satu dengan yang lain. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan kebijakan, Engkau memberikan kemampuan atas para pemerintah kami, para pemimpin kami, supaya dapat memimpin dengan baik. Dan baiklah kami sebagai warga masyarakat juga dapat taat tunduk kepada pemerintah kami. Karena ketertundukan kami kepada pemerintah, wujud tunduk kami kepada Tuhan. Engkau Allah yang akan juga menolong dan memberikan bimbingan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami akan menerima sabda-Mu. Tuhan berfirman dan kami siap mendengar. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita menerima firman Tuhan yang terambil dari Matius 6. Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Yang demikian, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu
seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentunya ritual ibadah itu tidak lepas dari kehidupan kita. Karena mau tidak mau, kita sebagai orang, sebagai umat yang diciptakan, itu harus mengabdi, harus menyembah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi ritual ibadah, ritual keagamaan itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun berkenaan dengan kita melakukan ritual ibadah, ritual keagamaan, itu kita patut bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah ketika saya melakukan ritual agama, ritual keagamaan, ritual ibadah, itu betul-betul melakukan untuk kesungguhan, melakukan dengan tulus, supaya hubungan saya dengan Tuhan jauh lebih dekat, dan berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Jadi selama kita melakukan ritual keagamaan,
ritual ibadah kita, kita juga perlu melihat diri kita. Apakah ritual-ritual yang kita lakukan ini membangun diri kita, menguatkan diri kita? Sehingga kita perlu bertanya pada diri kita. Dan dalam nas kita kali ini dikatakan tentang Tuhan Yesus mengkritik kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu berkenaan dengan ritual ibadah, ritual keagamaan. Ada 3 poin. Yang pertama itu soal memberi sedekah, yang kedua doa dan puasa. Meskipun sebetulnya apa yang menjadi ritual-ritual atau unsur-unsur atau apa yang ada di dalam ritual itu banyak, tidak hanya sekedar sedekah, doa, dan puasa. Namun di sini 3 hal ini yang dikritik, yang mewakili dari ritual keagamaan, ritual ibadah. Yang pertama soal bersedekah. Tuhan Yesus mengkritik orang-orang pada waktu itu. Mereka memang gemar bersedekah. Namun ketika mereka bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain, itu ternyata ada udang di balik batu. Artinya mereka tidak memberi dengan kesungguhan bahwa mereka ingin memberi. Ketika mereka berpersembahan pun mereka juga bukan bermaksud untuk berpersembahan saja, namun di dalam hatinya ketika aku bersedekah, memberikan sesuatu baik dalam persembahan, memberikan sesuatu untuk orang lain, supaya aku dilihat baik, supaya aku dilihat saleh oleh orang yang saya beri atau orang-orang yang melihatnya. Tidak salah bersedekah atau memberikan sesuatu kepada orang lain untuk meringankan beban orang lain. Memang itu harus kita lakukan. Namun yang menjadi salah, yang dikritik oleh Tuhan Yesus adalah niat, motivasi dari bersedekah itu. Harusnya dengan sedekah itu kita memiliki motivasi karena saya ingin membantu, meringankan, saya ingin mempersembahkan sesuatu, dan semuanya saya lakukan untuk Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian yang kedua soal berdoa. Tuhan Yesus mengatakan jika engkau mau berdoa, masuk dalam kamar, tutup rapat, supaya ketika engkau berdoa tidak dilihat orang. Nah, jadi pertanyaan, apakah kita tidak boleh berdoa di hadapan orang lain? Misalnya ketika kita bepergian, kita mampir ke rumah makan, warung makan, karena Pak sudah menunjukkan waktu jam makan. Nah, apakah kita tidak boleh berdoa di tengah keramaian, menundukkan kepala, kemudian berdoa, meskipun di dalam hati? Apakah tidak boleh? Boleh saja berdoa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita berdoa itu niatnya hanya supaya dipuji, supaya mendapat cap sebagai orang yang saleh. Apa gunanya cap menjadi orang yang saleh? Apa gunanya dicap menjadi orang yang benar kalau nyatanya tidak benar? Kemudian yang ketiga bersoal tentang berpuasa. Jadi banyak sekali puasa di dalam Yahudi. Ada orang yang berpuasa karena mengingat sesuatu atau memohon sesuatu kepada Tuhan. Kemudian dia berpuasa. Ada orang berpuasa ya karena memang ini bagian dari ritual ibadah. Ada yang berpuasa karena bertobat atau menyesali dosa-dosanya. Dan mereka sering melakukan kebiasaan puasa. Tidak salah dan benar. Namun sekali lagi yang dikritik oleh Tuhan bukan soal puasanya, tapi niat atau motivasi dalam berpuasa. Mereka berpuasa supaya dianggap saleh, supaya dipuji. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mau melakukan kebiasaan atau kewajiban ibadahmu, ya lakukanlah dengan sungguh, dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar adalah karena saya memang ingin bersyukur, saya ingin membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, bukan untuk motivasi yang lain.
untuk supaya dianggap saleh, supaya dianggap benar, supaya dipuji. Dan Yesus mengatakan orang-orang yang seperti itu sudah mendapat upahnya. Upah di dunia bukan upah di surga. Maksudnya upah di dunia adalah ya mereka ketika menonjolkan kesalehan palsu, mereka akan dipuji oleh sesamanya. Namun mereka tidak akan diterima di hadapan Tuhan. Artinya yang mereka lakukan itu tidak akan diterima Tuhan. Karena motivasinya hanya untuk pujian, hanya dianggap saleh. Ya mereka mendapatkan cap saleh, mendapat pujian di hadapan sesama, di hadapan Tuhan. Mereka tidak akan diperhitungkan apa yang mereka lakukan. Itu sia-sia dan percuma. Oleh sebab itu Yesus menandaskan ya lakukanlah kewajiban agamamu tanpa harus dilihat. Dikatakan tadi, kalau kamu bersedekah jangan mencanangkan. Mencanangkan berarti merencanakan. Ya boleh saja sih sebenarnya kita merencanakan, oh aku hari ini mau bersedekah, aku hari ini mau memberikan persembahan. Kalau aku sembuh dari sakit, kalau saya bernasar akan bersedekah. Boleh. Namun sekali lagi, yang dimaksud merencanakan itu merencanakan hanya untuk pujian dan dianggap saleh saja. Itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Kemudian soal berdoa. Doa memang tidak harus masuk dalam kamar. Bisa saja kita berdoa di hadapan orang lain. Cuma permasalahannya adalah motivasi dari doa. Demikian pula ketika kita berpuasa. Ketika mereka berpuasa, mereka ya diperlihatkan memasang muka muram, badannya dibuat biasa, lemes dan lain sebagainya, supaya terlihat puasa. Motivasinya ya untuk pujian. Jadi Tuhan Yesus menegaskan, mengingatkan, jangan ada motivasi lain selain engkau di dalam ritual agamamu untuk membangun kedekatan dengan Tuhan, untuk membangun sikap hidup yang baik di mata Tuhan. Nah, ketika kita betul-betul melakukan ritual agama kita dengan baik, dengan benar, motivasi yang benar, itu secara tidak langsung itu merupakan wujud pertobatan kita di hadapan Tuhan. Saya bersedekah dengan motivasi benar, saya berdoa dengan motivasi yang benar, saya berpuasa dengan motivasi yang benar. Itu akan membentuk kita secara nggak langsung ataupun secara langsung, karena ini adalah wujud dari pertobatan. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan ritual agama kita, itu sebetulnya wujud dari pertobatan. Dan pertobatan akan membuahkan hasil. Hasilnya tidak hanya dianggap saleh, tidak hanya atau tidak mendapatkan cap orang baik, orang saleh, tapi upah kita yang kita dapatkan adalah berkat Tuhan. Setiap orang yang mau bertobat itu akan diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini saudaraku, kita memasuki masa Paskah yang kita mulai dalam Rabu Abu. Abu adalah lambang pertobatan. Di samping lambang pertobatan, abu ini juga wujud mengingatkan kita bahwa hidup kita hanya sementara. Kita nantinya akan mati. Nah, selama kita hidup, baiklah ada hidup dalam pertobatan, hidup dengan hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan yang hidup hanya untuk pujian palsu dan kesalehan palsu saja. Oleh sebab itu, marilah kita diingatkan dalam ibadah Rabu Abu ini
untuk bersama-sama melakukan pertobatan. Artinya kita introspeksi diri kita sejauh kita melakukan ritual agama bagaimana, dan mulai saat ini kita mencoba dan berusaha belajar untuk melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan saja, menjalin hubungan dengan Tuhan supaya kita diberkati, bukan karena motivasi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita saat ini di dalam ibadah ini kita menyatakan pertobatan kita dengan menorehkan abu di dahi kita secara bersama-sama. Saudaraku, kiranya apa yang kita lakukan saat ini secara simbolis kita lakukan penorehan abu, yang simbol ini merupakan tanda pertobatan kita. Mulai saat ini kita belajar untuk dekat dengan Tuhan dalam ketulusan. Untuk saat ini kita belajar untuk dekat dengan Tuhan dengan kesungguhan hati, supaya hubungan kita semakin baik sebagai wujud pertobatan kita, dan berkat Tuhan tercurah atas kita. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan didasari Mazmur 145 ayat 15 sampai 16 yang demikian. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala sesuatu. Melalui dasar persembahan ini kita diingatkan bahwa Tuhan senantiasa mengenyangkan, Tuhan memberkati dan mencukupkan segala sesuatu. Oleh sebab itu sudah sepatutnya bagi kita untuk bersyukur, dan syukur kita nyatakan dalam persembahan yang diiringi dengan Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh dan jiwaku, ku kasih
Mari kita bersama-sama dengan bangkit berdiri mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya di dalam kami melakukan ritual-ritual keagamaan ataupun ritual dalam ibadah kami lakukan dengan tulus, kami lakukan dengan kesungguhan tanpa motivasi apapun, motivasi secara duniawi, namun hanya motivasi yang benar karena kami ingin membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan karena syukur kami. Dan biarlah kami dapat melakukan ritual keagamaan dengan benar sebagai wujud pertobatan kami dan mendatangkan berkat atas kami. Dan kami saat ini bersyukur kepadamu oleh karena segala sesuatu melalui persembahan ini. Kami aturkan syukur kami, terimalah, sucikanlah supaya pelayanan yang ada terus dapat berjalan dan mampukan kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami setelah ibadah ini dan melanjutkan ibadah di seluruh hidup kehidupan kami. Tuhan beserta, Tuhan jaga, berikan keselamatan atas kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.